Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Podcast Semesta, tentunya dengan saya, sang host Podcaster Semesta, Bapak Ridwan yang biasa dikenal dengan Pak Gemblong ya. Alhamdulillah pada malam hari ini, tentu dengan kondisi kita dengan kondisi yang sehat, kita masih dipertemukan dalam agenda podcast ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah saum, ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang besar. Alhamdulillah, sahabat semesta, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Beliau sosok muda yang sangat begitu disegani di Kabupaten Cianjur karena memang punya ide dan gagasan untuk Kabupaten Cianjur. Beliau seorang aktivis. Beliau dulu aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Unsur. Hari ini beliau menjadi presidium KAHMI Cianjur. Tentu di bidang politik beliau sebagai TA DPR RI pada tahun 2014-2019. Untuk lebih jauhnya kita sambut sama-sama Kang Firman. Siap, atur nuhun. Sehat Kang? Diundang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini Kang Firman Mulyadi. Tentu beliau salah satu inspirator gerakan Kang. Karena memang banyak anak muda yang terinspirasi oleh karir Akang di dunia aktivis dulu ya. Aktivitas Kang, sibuk apa Kang? Kalau sekarang sibuk puasa. Sholat aja. Alhamdulillah. Berarti aktivis religius. Karena pas gitu momennya kan habis pileg dan belum mendapatkan amanah di rakyat gitu kan. Jadi kita langsung beribadah, fokus beribadah dan menyusun kekuatan kembali. Oh, mantap. Untuk melenting. Kalau kata Bambang Pacul itu melenting nanti. Melenting kemana Kang? Melenting untuk lebih tinggi lagi. Wah, mantap. Nah ini kalau melihat sosok beliau, tentu kita tidak akan terlepas dari konteks kepemudaan Kang. Karena memang Akang dikenal oleh aktivis-aktivis sebagai sosok yang menginspirasi gerakan. Nah, tentu Kang tema malam hari ini kita akan ngobrolin persoalan pemuda dalam pusaran politik Cianjur. Ya. Akang tahu betul bahwa sebentar lagi ini akan ada pemilihan kepala daerah Kang kan? Pilkada ya. Ya, pilkada. Nah, tapi sebelum ke sana Kang, saya ingin tahu terlebih dahulu dalam kacamata Akang, pemuda hari ini khususnya dalam konteks politik, keterlibatannya ini sampai mana sih sebetulnya? Jadi teman-teman semua, teman-teman aktivis, jadi saya ini memang dari sejak jadi mahasiswa itu agak selalu bikin apa ya, hal-hal yang ketika itu mungkin dianggap di luar kebiasaan anak-anak muda misalnya, karena waktu itu saya tuh agak ini ya sama aktivis-aktivis muda waktu itu, aktivis yang ngaku pemuda tapi bapak-bapak. Gimana Kang maksudnya? Ya, aktivis muda, ngakunya muda tapi statusnya bapak-bapak gitu. Jadi jiwa kepemudanya itu sebenarnya udah nggak mantes lah gitu. Jadi 2010 itu saya lulus kuliah waktu itu. Jadi saya bayangkan dulu saya lulus kuliah nyalon ketua KNPI waktu itu. Oh iya. Kenapa? Karena saya berpikir begini, bahwa kepemimpinan, sorry ya, ini untuk dulu nih. Ya. Yang merusak sistem regenerasi itu waktu itu nih saya bilang itu KNPI. Kenapa? Karena senior KNPI itu merebut hak dari adik-adiknya yang masih layak masih muda, masih pemuda, masih mahasiswa, tapi karena seniornya di KNPI udah umur 40, 42, masih jadi wakil ketua, wakil sekretaris, masa yang baru ketua cabang jadi wakil ketua juga kan nggak mungkin. Iya. Karena yang baru ketua cabang PMI atau cabang HMI ya cuma departemen atau
jangan dulu lah gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi makanya ketika itu 2013 waktu itu kalau nggak salah saya lupa 2013 itu saya maju waktu itu. Saya maju KNPI, kenapa? Karena di Undang-Undang Pemudaan itu dulu pemuda itu 40 tahun maksimal. Batas maksimal. Batas maksimal. Saya bilang, jadi saya sebagai aktivis, anak muda, orang hukum, tidak ada alasan lain, tidak ada saya harus bahwa ya pemuda itu 40 tahun ke bawah. Ya, ya. Dan abang-abang, akang-akang jangan merebut Hak pemuda. pemuda gitu loh untuk berkarir di Ya. di KNPI waktu itu, pada itu, karena ya. KNPI itu saya anggap itu bupatinya pemuda. Ya, OKP kan ya. Ya OKP kan, tapi isinya bapak-bapak. Dan itu yang saya dulu nggak, saya mau terobos lawan lah gitu. Jadi saya ingat waktu itu saya maju, itu senior-senior banyak yang, wah ini aneh lah gitu kan, kok berani sih man, maneh man, wanianan gitu kan. Saya bilang, loh memang kenapa? Saya bilang, kalau kita kan mau ngambil hak kita ya. Waktu itu saya, dan pengalaman waktu saya maju itu, meskipun ya kalah ya kan, kalah, tapi saya keliling komunikasi politik ke para ketua partai, ke ketua OKP, dan itu memberikan pengalaman yang bagi saya meskipun kalah tapi pengalamannya mahal. Ya, ya. Mahal. Jadi anak muda itu, aktivis itu harus berani. Ya, berani. Dari karena begini, misalnya sorry ya, toh dipimpin sama yang tua-tua juga nggak ada perubahan. Ya kan? Ya, ya kan. Jadi misalnya kan, meskipun mungkin yang muda-muda ini ya kurang duit lah, kurang modal, ya kita cari di sana pengalaman di sana. Ketika itu ya, jadi saya itu banyak orang yang tidak mungkin nggak mungkin saya bisa dapat, tapi karena saya anak muda terus bergerak, terus akhirnya maju juga jadi calon gitu loh. Ya, 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 ya. Dan waktu itu saya sama Kang Yuce. Kang Yuce. Oh ya, ya. Kang Yuce, kemudian Kang Peri, dan saya. Waktu itu ketua PMI-nya Wildan kalau nggak salah. Oh, Kang Wildan. Waktu itu saya tuh ada NU sama hotel Kaus ya. Ya nggak? Ya, itu dulu Kang historis ya. Itulah, karena saya bingung ini saya mau yang mana kalau di. Tapi Kang, ngobrolin tadi latar belakang itu memang menarik kan ya, bahwa Kang pada saat itu mencoba untuk menerobos tradisi. Ya. Yang memang tradisi ini dibentuk oleh keegoisan. Ya. Bahwa pemuda mempunyai hak, karena memang penting Kang, regenerasi itu penting. Penting. Enggak dulu, tapi hari ini juga penting ya. Bahwa pemuda punya peran penting. Nah, untuk hari ini Kang, untuk kekinian hari ini, bahwa peran penting pemuda dalam kontestasi politik, apakah hanya terlibat dalam menyoblos saja, atau ikut mengkampanyekan, atau seperti apa ini menurut Akang kira-kira? Jadi pemuda hari ini, aktivis teman-teman, minimal itu teman-teman masuk jadi penyelenggara pemilu. Minimal Kang? Minimal. Ya. Kenapa Kang? Ya harus jadi bagian dari sejarah. Oh ya. Pilihannya teman-teman itu mau jadi pelaku sejarah, mau jadi penonton sejarah. Kalau penonton sejarah, maka teman-teman tidak akan dicatat dalam tinta sejarah. Ya. Misalnya kalau pelaku sejarah itu apa? Apakah tadi kalau pemuda itu jadi masuk penyelenggara, misalnya di berbagai tingkatan ya, misalkan kalau komisioner udah ada, apakah kecamatan, ya kan, di Panwasnya, di PPK-nya, atau di tingkat desanya. Yang itu yang menurut saya tuh minimal itulah. Minimal. Ya maksimalnya kita ini harus berdiri dan maju gitu loh. Ya. Jadi berdiri maju itu ya kalau misalnya memungkinkan ya maju nyalon. Kenapa? Jadi jangan kita ini aktivis cuman bisa mengkritik gitu loh. Wah ini begini, jelek, begini, solusinya begini. Solusi itu harus kita punya kekuasaan. Ya. Kamu ngasih masukan ke bupati, nggak didengar, nggak jadi apa-apa. Iya kan? Ya, Kang. Makanya minimal teman-teman aktivis ini harus masuk
minimal penyelenggara. Kalau tim sukses mah, ya itu mah standar banget lah, nggak usah jadi aktivis. Jadi RT aja mahal RT sekarang itu, ya kan? Iya betul. Caleg itu semua naruh duit ke RT. Jadi jangan cuma tim sukses lah. Ya, Jadi ya. saran saya sih ke penyelenggara, ya atau memang sudah saatnya memang coba kita flashback ke belakang. Pernah ada nggak sih Bupati Cianjur ini dari aktivis atau politisi murni, ada nggak? Belum kan ya? Birokrasi semua? Birokrasi semua. Tidak ada murni. Kalaupun dia jadi bupati, birokrasi baru masuk partai. Ya. Dan kebiasaan dia di birokrasi itu nggak bisa, teman-teman pengen dibawa gaya-gaya politisi nggak bisa, gaya-gaya aktivis nggak bisa. Jadi kalau misalnya wajar, misalnya ada kepala daerah, dia punya ajudan, kalau teman-teman mau ketemu dia, ya ajudan dulu, baru ke itu birokrasi. Iya. Jadi kalau misalnya saya ada inilah, saya punya senior, dia jadi bupati lah. Waktu itu senior saya itu manggil kepala dinas. Ya. Sini pak, kayak gitu. Ditegur sama ajudannya yang STPDN. Pak, bukan begitu cara panggil. Bagaimana? Bapak perintah saya manggil dia. Kok ribet kata dia. Regulasi. Tapi birokrasi itu begitu. Iya. Ya, jadi dia hidupnya udah memang harus begitu. Iya. Nah, itu yang harus kita tembus gitu. Misalnya kemarin gempa misalnya kan. Karena otaknya otak birokrasi, datang minta bantuan, ditanya ada KTP-nya nggak? Ya. Ada stempelnya nggak? Ya ribet Kang ya. Itu kan birokrasi memang begitu. Memang dibuat sistem begitu gitu. Kalau kita misalkan aktivis kan bagiin aja bodo amat, yang penting buat rakyat. Itu. Ya Betul. kan? Nah, memang terobosan-terobosan itu yang harus diambil yang pemimpin ke depan. Memang cuman ya agak berat karena ya jangankan aktivis lah, politisi sekarang belum pernah yang ada di bupati. Ya kan, yang murni nih. Jadi karena mungkin politisi ini miskin, nggak punya uang. Ya karena apa namanya, kos politiknya kita gede, mahal. Dan rakyat kita mohon maaf masih lapar, masih sakit, ya, masih kurang pintar lah. Ya. Jadi kalau kita bicara politik dengan 3 kriteria masyarakat yang tadi, itu nggak akan masuk. Ya. Nah ini menjadi titik persoalannya. Dan kalau teman-teman misalnya cek misalnya IPM Cianjur berapa sih sekarang? Waduh. Dengan tidak bermaksud saling menyalahkan ya. Ya. Berapa sih? Kalau tidak salah itu ranking keempat dari bawah kan? Ya, itu kan, ya artinya kan tidak, IPM itu kan ada 3, satu daya beli itu kan berarti pendapatan per bulan berapa, ya kan? Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan. 3 ini harus beriringan. Jadi kalau misalnya daya beli dia bagus, berarti kan dia bisa makannya 4 sehat 5 sempurna. Minimal ada endog lah, tong sangu, bala-bala, kuyah gitu kan, asin gitu kan. Ya. Nah, terus tadi masalah sehat, nggak stunting, ya kan. Jadi saya dulu tuh di Cikalong banyak tuh yang bahkan ada satu desa stuntingnya banyak. Terus yang ketiga itu tadi tuh masalah pendidikan. Berapa sih anak-anak muda kita yang lulus SMA berapa persen, yang bisa kuliah berapa persen, dan itu yang bisa mengobati itu ya politik, kebijakan. Misalnya dengan politik bisa kamu tetap bodoh ya, artinya apa ya, kamu jangan kuliah ya kan. Kalau misalnya dikasih beasiswa berapa kan dia bisa kuliah. Yang sakit misalnya kan, orang mau sekarat ditanya, ini siapa yang tanggung jawabnya, gitu kan keburu meninggal. Kemudian kita ajak diskusi, perutnya lapar, nggak nyambung. Nah, jadi saya kemarin misalnya pengalaman waktu kita, ya karena kondisi masyarakat tadi, mungkin IPM kita rendah, tadi posisinya lapar,
pendidikannya rendah juga, sakit. Jadi tidak ramah terhadap aktivis. Jadi yang menang itu bukan orang-orang yang dikenal, yang orang mungkin pernah bantu, bukan. Yang pokoknya yang ngasih uang itu yang nanti mereka pilih. Itu pun belum tentu juga mana aja yang paling gede nanti ngasih kan. Dan tidak akan jauh nanti pilkada pun juga akan begitu. Sama kayak gitu. Ya. Nah, Kang, menarik tadi Akang singgung persoalan IPM. Tentu ini hal dasar yang memang mesti dijadikan sebagai visi dan misi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Nah, kira-kira menurut Akang, pemimpin yang seperti apa yang memang ini sesuai cara memimpinnya, dia punya inovasi dan gagasan? Apakah memang pemimpin itu harus dari birokrasi lagi, harus dari aktivis, harus seperti apa kira-kira menurut Akang? Sebenarnya begini ya, kalau pemimpin itu nggak, masalah birokrasi, aktivis dan lain itu kan tidak begitu tidak begitu ya. Penting lah Kang ya. Tidak begitu penting, tapi yang penting memang ya dia nggak, kalau udah terpilih nggak usah banyak drama lah gitu. Maksudnya kerja aja. Maksudnya jangan drama Korea, jangan pencitraan tiba-tiba markirin macet. Kan apa gitu loh gunanya untuk masyarakat Cianjur markirin macet. Orang Cidaun nggak akan ngerasain. Orang Agrabinta, saya misalnya di Bupati di Hipermat ada macet langsung turun markirin, nggak ada manfaatnya untuk orang Cidaun. Untuk orang Naringgul misalnya kan, karena itu kan udah ada tugasnya Kang ya, ada Polres, ada nanti kesinggung. Aduh, Kasat Lantas bisa dimaki-maki sama Kapolres kan, kamu mana aja katanya, masa Bupati yang atur lalu lintas gitu kan. Jadi kalau udah terpilih itu ya udah, misalnya dia punya program apa itu dieksekusi aja. Tapi yang terpenting itu 3 aja sebenarnya. Itu kan tadi itu intinya, kalau masalah IPM itu 3 tadi, pendapatan. Artinya apa? Berarti lapangan kerja buka. Kalau nggak ada lapangan kerja buka, bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja? Gitu. Jadi salah satu ciri negara maju, atau kita breakdown ke kabupaten maju atau sejahtera, itu pengusahanya, pelaku usahanya harus 7,5% dari jumlah penduduk. Jadi kalau kita ini 2,5 juta kali 7,5% berapa? Ya segitulah Kang. Segitulah misalnya. Nah, itu bayangin kalau dia misalnya pelaku usaha lah, dia punya bisnis, punya apa, itu kan berarti dia udah, si pendapatnya itu udah udah kuat gitu. Si wirausaha, karena si wirausaha itu biasanya itu dia tidak begitu tidak begitu ini sama proyek-proyek pemerintah gitu. Misalnya dia punya usaha rumah makan, punya usaha kopi. Pengusaha kopi itu mau bupatinya siapapun nggak ada urusan. Beda dengan pengusaha APBD, dia berpikir, nanti siapa nih kadisnya nih, bupatinya siapa, bisa dikondisikan gitu kan. Sekarang dapat 10 proyek, ganti bupati, riweuh deui. Beda dengan yang punya barbershop, misalnya kan, mau bupatinya ganti 10 kali kayak nggak ada urusan. Itulah yang harus diperkuat di sektor itu. Saya misalnya sekarang nih punya adik-adik saya di kampus, meskipun mereka lulusan Fakultas Hukum, buka angkringan. Yang di warung dagang-dagang itu mie gitu kan. Saya tanya berapa sehari? Kalau rame itu 2 juta, 3 juta. Sehari Kang? Sehari. Kalau malam minggu lah, malam minggu ya. Misalnya kalau hari biasa ya 500, 600 gitu kan. Nah, anak-anak muda sekarang itu kita support untuk membuka usaha. Tinggal kasih insentif modal. Nah itu. Gimana caranya? Jangan sampai misalnya dia datang ke bank, udah tahu baru lulus nih ya, sama bank ditanya, jaminan rumah nggak? Kan saya baru lulus, atau kawin ge acan, punya tanah nggak? Bapak ge dijual sawah yang kuliah gitu kan. Nah, bagaimana misalnya pemerintah nih punya program untuk memberikan insentif ke anak-anak muda itu. Yang penting dia punya bisnis, bankable, support lah dengan bantuan usaha. Jangan lagi misalnya, sorry ya, yang lama tuh kube
Dombanya nggak ada. Dia dikurbankan kan nggak poe Ya kan? dong. Tapi nggak apa-apa, ada misalnya nggak apa-apa. Tapi Ya, misalnya ya. jangan sampai bantuan-bantuan pemerintah itu hanya berbasis penyerapan anggaran. Ya, ya. Jadi misalnya, oh kami udah menyalurkan sekian miliar, tapi hasilnya nggak ada. Jadi itu hanya berbasis penyerapan anggaran. Tapi memang harus ada input, ada outputnya. Jelas gitu. Jelas. Jadi misalnya kayak yang angkringan tadi ya, itu minimal 5 orang itu. Oh, yang kerja. Krunya itu, yang kerjanya itu kan iya. yang masak, yang jadi pelayannya. Ya, ya, ya. Kalau misalnya anak muda ada 100 itu yang punya angkringan kan udah 5 kali 100, 500 orang. Udah bantu pemerintah, nggak usah kerja di pabrik, nggak Ya, usah ya. ngehonor di Pemda. Iya, iya, iya. Jadi satu itu masalah IPM itu kan tadi masalah daya beli. Yang kedua tuh masalah kesehatan misalnya. Nah, masalah kesehatan ini tadi dari mulai ibu hamil itu masalah stunting, penyebab stunting. Kemudian bagaimana misalnya orang-orang miskin yang tidak yang sakit itu bisa kita berikan pelayanan yang baik gitu kan. Nah, cuman kan itu yang agak susah gitu. Ya, ya. Susah. Ya. Terus yang terakhir itu adalah pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya cukup misalnya kalau tingkat SD, SMP, SMA, kuliahnya. Nah, itu harus diperhatikan bagaimana program beasiswa. Dan ini teman-teman nih juga pendidikan di sektor non formal. Ya, itu benar kan. Jadi misalnya pesantren kan ada tuh yang banyak. Yang mungkin dia tidak punya ijazah secara resmi ya, tapi misalnya bisa yang dia punya keahlian apalah gitu. Setara lah dengan gitu. Itu yang harus diinventarisir, kemudian dibantu sama pemerintah dalam konteks perizinan apa-apanya. Jadi jangan sampai si anak-anak muda ini, kenapa kamu nganggur? Kamu malas ya? Bukan malas, nggak ada tempat kerja. Ya itu kan. Malas. Berarti dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan ya setidaknya memberikan fasilitas kan lah ya. Memberikan fasilitas. Nah kan geser-geser ke isu pemuda lagi tadi Kang. Kalau tadi kita kan berpandangan pemuda dalam kontestasi politik. Nah hari ini saya ingin dengar perspektif Akang tentang pemuda dalam kontrol sosial kan. Nah, untuk di Kabupaten Cianjur, Kang, sejauh mana pemuda dalam hal ini aktivis itu mampu mengontrol kebijakan-kebijakan yang dirasa ini di luar dalam tanda kutip ya, di luar kepentingan masyarakat. Jadi ini saya juga beda zaman ya memang. Kalau dulu gimana menurut Akang? Kalau dulu itu aktivis aktivis aktivis, pokoknya saya kalau demonya demonya Cipayung saya masih percaya lah. Tapi kalau demonya, maaf ya, misalnya apa gitulah, bikin organ apa gitu, itu saya paham itu larinya kemana, dealnya berapa, siapa yang beresinnya, tahu saya. Cuman kan, itu jadi bahan pendapatan mereka. Dan kan? Sorry ya, dulu itu zaman saya nih, aktivis-aktivis zaman saya dulu tuh tahun berapa ya? 2010. Saya lulus 2006 lah. Benar. Satu memang medsos belum rame. Medsos ya. HP juga belum Android lah. Jadi dulu saya ingat 2006-2007 itu kalau mau main Facebook kita antri di komputer BEM. Sekali ewang. Presma dulu ya. Presma dulu. Antri, sekjen, update status gitu kan. Karena HP masih cinit-nit lah. Ya kan? Efeknya apa? Efeknya kita ini aktivis lapangan. Kita mengkoordinir orang, masyarakat. Itu langsung advokasi ke lapangan kan? Advokasi, aksi. Sekarang aktivis kita punya HP semua. Akhirnya apa? Kritisnya di medsos. Wah, kritis. Status pemerintah gini. Pinter lah, tinggal Google kok. Menurut undang-undang ini wah rinci. Pakai ayat hadis tinggal Google. Pas dia debat di lapangan karena dia tidak punya kemampuan dialektika mental yang ini. Terus sorry ini ya. Dulu
mungkin sudah ada tempat karaoke, mungkin ya dulu. Tapi mungkin kita nggak ada uangnya gitu. Iya. Sekarang aktivis beres acara BEM atau seminar atau apa, Karaokean. pembubaran di tempat karaoke. Itu rusak itu. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman nih nggak tahu lah. Atau aktivis sekarang misalnya dia berbicara kemiskinan di kafe. Itu kan dua kata lucu kan ya? Dua kata yang lucu. Ibarat politisi mencari solusi banjir Di tempat banjir. di kapal pesiar. Oh, di kapal pesiar. Jadi nggak ada. Nggak ada gitu. Dulu kita misalnya membahas gerakan itu ya di warung-warung di warung rakyat gitu. Ya, Kala-kala gitu Ya. kan. Ya tuh bener, minyak teh mahal, demo kan tuh. Gitu. Nah. Sekarang nongkrongnya di mana? Di apa tuh? Pokoknya warung-warung kopi lah. Iya. Warung-warung kopi gitu kan, Kafe-kafe. di kafe-kafe gitu kan, pegang main Mobile Legend gitu kan. Sekarang jadi itu yang menurut saya tuh ada degradasi. Ya. Tapi mungkin tadi itu bahwa ya beda zamannya, beda. Jadi saya tuh udah jarang tuh, kadang kesel, tapi saya malas ya, saya malas untuk misalnya ini kok anak-anak hukum kok enggak ini ya, enggak misalnya ada isu apa, Nggak responsif lah gitu. enggak responsif misalnya. Terus Terus misalnya anak HM ini enggak ada kerjanya misalnya. Ya misalnya ada misalnya isu gempa nih misalnya, gempa misalnya. Kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang teriak gitu. Misalnya saya ngomongin HMI nih, karena saya sur HMI kan. Yang demo tuh anak GBNI loh. jadi kesel gitu kan ya? Nggak, saya sampai tanya ke saya kan dekat sama seniornya sama GBNI. Itu gimana rasanya, saya bilang di demo junior sendiri, saya bilang kan. Bayangin misalnya anak-anak GBNI demo masalah gempa. Sedangkan senior-seniornya lagi berkuasa gitu kan. Iya. Kan mereka juga sampai ya kesel juga man katanya. saya kan kebetulan anak unsur kan. Itu gimana cerita, saya bilang bisa demo ya Kang, pokoknya kita harus menjadi masyarakat lah. Nah memang jadi itu yang menurut saya tuh kadang si aktivis sekarang tuh nggak responsif terhadap isu-isu kerakyatan. Iya. Jadi saya bisa lihat isu kerakyatan atau isu menjurusnya ke proyek. Saya tahu lah misalnya ini nih Ya karena mungkin akan menemukan hal itu gitu ya. Ya, karena kan saya kan di lingkaran ini kan saya tahu lah gitu. Tahu gitu. Jadi ini bukan asumsi Kang ya? Bukan. Cuman kan saya juga udahlah itu bagian saya nggak mau ganggu. Itu bagian dari ini mereka gitu kan. Bahkan misalnya ada beberapa yang cobalah tanya hayangnya naon sih gitu kan. Ada begitu. Coba kondisikan ya nggak mau, saya bilang. Bahkan misalnya ada berapa naon sih, udahlah pokoknya kalau ada urusan mahasiswa aktivis demo jangan minta bantuan ke saya. Ya. Saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau ngelarang demo atau udahlah bodo amat pokoknya. Ya udahlah. Jadi begitulah kalau untuk mungkin beda zaman ya, tapi yang enak sekarang itu teman-teman aktivis itu lebih bisa mudah untuk mengakses informasi, memberikan masukan. Misalnya, sorry ya tapi saya tetap jangan teman-teman ini hanya galak di medsos. Tapi kemampuan mengkonsolidasi masyarakat, mengadvokasi, mobilisasi itu harus ada. Jangan cuma jago kalau debat itu di medsos tuh gitu. Karena kalau di medsos itu misalnya kamu pasti berani nge-tweet ke Profesor Mahfud MD, Prof, kok begitu sih ngomongnya? Pasti berani. Iya. Coba kamu berhadap-hadapan. Wah, gempur kan. Lihat matanya aja udah orang Madura itu. Gempur. Jadi mungkin itu. Nah, Kang, balik lagi. Tapi kan dengan kondisi aktivis hari ini dengan segala pesimistis dan optimisnya, tentu Akang pun optimis bahwa pemuda di masa yang akan datang pada akhirnya ini dituntut untuk menjadi pemimpin. Nah, artinya bahwa Kang, kalau melihat kondisi tadi Akang sedikit bercerita tentang pengalaman Akang.
Nah, kira-kira Kang, solusi ataupun gagasan Kang untuk bagaimana mentreatment Kang, mentreatment aktivis pemuda hari ini agar nanti ketika pada masanya dia menjadi sosok pemimpin yang minimal dia peka terhadap persoalan sosial Kang. Nah, kira-kira itu seperti apa Kang? Jadi memang begini ya. Jadi saya nih jadi kalau udah masuk ke dunia aktivis, dunia politik, saya menyadari pentingnya sebuah gerbong politik. Keberpihakan berarti? Enggak, pokoknya jadi gini misalnya, jadi saya waktu kemarin tuh ada senior saya lah, dia dulu udah senior banget lah, ya sekarang juga udah punya posisi yang bagus, tapi sampai sekarang dia masih ngecek kampusnya itu, masih ngawal presmanya siapa. Oh, sampai ke bawah gitu kan? Sampai dia masih memperhatikan gitu. Terus dia mengecek gitu loh. Angkatan ini jadi apa ya gitu. Oh. Saya mulai jadi saya nggak, itu kampus besar lah. Ya, itu ya, kampus ya. besar. Saya satu-satunya orang hukum di antara mereka gitu kan. Jadi misalnya kalau kita di Cipayung misalnya nih, ketum cabang ini sekarang di mana nih? Ya. Sekarang jadi apa? Kerjanya apa? Kerjanya apa? Jangan sampai si teman kita nih yang pernah bareng-bareng di aktivis itu terpuruk tanda kutip gitu loh. Oh iya. Saya jangan sampai dia nih ya secara finansial nggak tertolong lah Kang ya. Kerjaan gitu kan. Kan itu jelek nanti misalnya ongkoh mantan ketua PMII. Ya. Ayeuna nganggur. Ya. Coba lihat ini Pak Obay kan. Iya. Dan ini mantan kandidat ketua umum PBPMI ini terbukti. Terbukti. Gitu kan Jos gitu. pokoknya. Jos gitu kan. Jadi itu yang saya mulai, oh iya ya, kita ini harus rapihkan sab kita, adik-adik kita, tempatkan. Karena bahaya loh kalau aktivis-aktivis, mantan aktivis ini nganggur nih, bahaya. Bahayanya gimana Kang? Dia ayo ke negara atau ke kita. Jadi pikirannya kan, wah ini senior nih begini nih, gitu kan. Jaya kasih Bahaya, jadi harus benar. harus ditempatkan, gitu. Ya, harus diberikan ya. ruang berekspresi, Ya. misalnya kan diberikan, misalnya dia di dunianya apa, senangnya apa yang bisa kita ini program, meskipun mungkin tidak bisa semuanya ya, tapi harus, saya mulai begitu. Ini mulai misalnya saya list, kalau saya ini zaman presma saya tuh, saya list tuh, oh siapa aja, harus meskipun mungkin dulu waktu kita muda belia, mungkin kita ini pernah berantem lah secara organisasi ya. Berbeda pendapat, misalnya pas LPJ kita ditolak misalnya kan. Dan itu harus kita lupakan. Ya. Itu bibit-bibit apa? Inilah, itu bunga-bunganya aktivis lah. Itu bagian dari proses. Dari proses. Jadi harus, saya nih misalnya saya list, oh zaman-zaman presma itu nih. Dan itu saya lakukan. Misalnya kan kalau saya nih HMI nih, saya cek, si Junjun kemananya gitu kan. Cari nomornya gitu kan. Ketemu, bikin grup, ngobrol, ketemu ke rumah, ngobrol. Jadi biar kita ini mungkin bisa saling bantu lah. Saya mungkin bantu, meskipun mungkin secara politik sudah punya masing-masing. Tapi secara ini kita harus secara kemanusiaan, secara perkawanan. Nah jadi harus kita perhatikan, jangan sampai kita punya teman, meskipun dulu mungkin lawan politik lah, dia sedang kondisinya tidak bagus, misalnya kan, dan kita sedang ada posisi lagi ada di atas, dan punya peluang yang lebih bagus, ya harus kita perhatikan. Berarti pendekatan yang dipakai atau treatment yang dipakai itu tidak hanya pendekatan intelektual kan ya, tapi emosional juga. Kalau sudah selesai di dunia Cipayung itu, intelektual itu nggak penting. Yang penting itu kamu nurut sama senior. Ya, kamu pintar nggak nurut ngapain? Kamu ini pintar nih. Kata saya misalnya, kamu dukung si ini ya. Enggak Kang, ke si itu. Ternyata yang menang yang perintah saya kan.
Ngapain? Oh jadi ini tadi gerbong yang akan masuk seperti itu. Gerbong. Jadi teman-teman bikin gerbong politik dan support senior-senior kita yang misalnya dia punya niat mau maju, mau apa gitu kan. Support semampu kita gitu. Jadi kita bisa bantu. Ya, ya. Kalaupun kita tidak bisa bantu, ya jangan ganggu gitu. Ya. Kita nggak bisa bantu, ganggu lagi. Ya. Nanti cengeng, minta tolong lagi misalnya. Ya. Kang maaf dulu. Nah, jadi teman-teman di aktivis tuh rapatkan barisan, bikin siap yang bagus, dorong satu gerbong kita siapa nih, yang bisa membawa kemaslahatan bagi teman-teman, bagi masyarakat. Nah itu. Karena kan memang kan tren aktivis itu kan bahwa gerakannya tidak terlepas dari nilai-nilai idealisme. Kadang kan banyak aktivis yang menarasikan bahwa gerbong-gerbong politik itu bagian daripada kita mendisparitas gerakan, sehingga itu jauh dari kata nilai idealisme. Gini, jadi ini juga penting ya, bisa gini. Ketika misalnya kita punya senior atau mungkin Kang Gemblong sendiri yang masuk ke kekuasaan, misalnya dia dukung bupati misalnya kan, senior dan maju bupati, kebetulan menang, misalnya dapat jabatan misal pengawas rumah sakit misalnya. Ya Jadi kan? ingat sesuatu saya kalau ngomongin pengawas rumah sakit. Ada yang menawarkan dulu. Mau nggak? Aduh, saya bilang nggak jelas. Harusnya direktur lah harusnya kan. Masa pengawas gitu. Jadi nah mungkin secara sisi ini si Kang Gemblong menang jabatan rumah sakit. Nah secara idealisme kita harus memastikan orang-orang miskin yang tadi itu yang tidak punya biaya, yang kesulitan untuk berobat itu dapat akses terhadap kesehatan. Nah itu pentingnya kita nih masuk ke sana. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada lagi yang dapat misalnya jabatannya apa gitu. Jadi kita harus pastikan kawal misalnya senior kita yang menang itu untuk mengeksekusi program itu. Pastikan nyampe ke rakyat. Ya. Jangan hanya sebatas jualan doang. Ya. Itu fungsinya aktivis itu. Jadi sehingga tidak membuat regulasi yang ribet Kang ya. Ya, jadi kalau aktivis kan gitu. Iyalah kita kan udah biasa harusnya ini satset gitu kan. Apa kalau kata Cak Imin slepet gitu lah. Slepet Imin. Ya, kata Ganjar satset. Gitu kan. Ya memang kan karena kebanyakan Kang bahwa stigma ini masih melekat gitu kan, masih melekat di dalam pikiran-pikiran aktivis hari ini, idealis dan sebagainya. Tapi saya sepakat bahwa konteks idealis dalam hal ini adalah bagaimana kita tadi mengutamakan untuk menolong rakyat-rakyat yang memang diribetkan oleh proses regulasi yang ada. Nah Kang, menurut Akang kira-kira, karena tadi kita berbicara pemuda dalam pusaran politik Cianjur, sebentar lagi kan kita mau pilkada kan, November itu kalau tidak salah kalau sudah ada PKPU-nya kan November tanggal 27 November. Ya. Saya lihat Kang dicek di media sosial, di IG dan sebagainya ini sudah muncul tuh. Nama-nama lah. Ya, itulah pokoknya Kang ya. Jangan di endorse di sini Kang nanti bahaya. Mahal soalnya ini sabun mustah mahal. Nah, kira-kira Kang, kriteria menurut Akang sosok pemimpin yang cocok gitu ya? Kalau saya, karena saya ini aktivis, politis, saya pingin bupatinya politisi atau aktivis. Oke. Jadi 24 jam bisa WA gitu loh. Jam 1, jam 2 kita masih bisa, dia baru gapleh. Iya. Jadi jangan misalnya via gitu kan. Datang ke pendopo tuh sambil begini gitu kan, harus ketemu ajudan, harus birokrasi sekali gitu loh. Jadi kalau saya yakin kalau saya banyak lah senior saya yang aktivis jadi pejabat itu, ya dia seaktif gaya aktivis aja gitu. Memang ada protokol dan lain, tapi tidak justru yang ribet itu yang protokolernya gitu kan. Tapi secara intinya dia masih bisa. Karena kenapa kebijakan rakyat itu perlu cepat gitu. Cepat tanggap kan? Cepat tanggap, perlu dieksekusi yang cepat dan tepat. Jadi kalau saya sih berharap ya satu di politisi, dua itu berasal dari Cipayung. Kalau Cipayung kan kita kenal semua lah, berkawan semua. Kita kalaupun kita jadi lawan secara politik, yang penting tidak nyerang personal, pasti nggak akan begitu
kalau udah dewasa ya, misalnya saya nih punya senior yang secara politik sering beda gitu. Oh. Ya karena dia beda partai gitu. Ya, ya. Pilkada pasti beda gitu kan. Pileg lawan-lawan Ya. kan. Jadi tapi secara perkawanan saya masih bisa pinjam duit misalnya. Sebaliknya saya juga masih bisa nolong. Iya, Dia juga iya. bisa nolong saya atau sebaliknya. Tapi secara pilkada misalnya secara momentum politik mungkin saya sering beda gitu. Ya. Tapi kan itulah kalau kita sudah terbiasa di dunia aktivis. Dinamika sih Kang ya? Dinamika. Jadi misalnya kan nggak mungkin misalnya Pak Obay yang partainya udah jelas misalnya warnanya biru karena dia harus bikin status saya kan nggak dewasa mungkin, lah Kang ya? Kan? Dan, atau misalnya Kang Gemblong nih PPK gitu kan, Obay ini caleg nih. Pokoknya mana kuliah status pakai kan nggak mungkin juga. Iya. Kan? Dan itu butuh itulah kalau aktivis saya yakin fleksibilitasnya tinggi. Ya. Tapi kalau yang lain lamun kabiru biru kabeh. Ya. Merah kabeh gitu. Akhirnya ketika biru merah itu hancur semua. Ya. Kalau kita kan dipetakan di mana. Nah Kang, ini pertanyaan personal Kang. Pertanyaan personal. Kalau misalnya Akang ada kesempatan, siap Kang nyalon bupati? Siap lah, masa nggak siap? Siap lah. Apa yang menyelatar belakangi bahwa Akang siap? Karena Akang politisi aktivis tadi. Satu begini ya, sorry nih, saya ini pernah diskusi sama mantan Dandim. Iya. Mantan Dandim lah. Dia merasa pokoknya dia mau nyalon bupati lah. Wah, bahwa dia tuh merasa udah pengalaman, udah ini. Saya bilang, Bapak ngapain aja, ngapain mau nyalon bupati, udah tua. Saya bilang, marah dia loh. Ini udah bukan eranya Bapak. Bapak tuh hebat dulu, sekarang tuh nggak hebat, saya bilang. Saya seperti itu. Kalau ini kenapa nggak anaknya aja diusung? Saya bilang, anak muda aja, udah Bapak ini negara aja udah pensiunin Bapak. Saya bilang. Dia kan masih merasa tentara, bos. Iya. Jadi dia inilah bahwa maunya waktu itu ya saya gitu aja. Saya bilang, udahlah Pak, yang anak muda aja, saya bilang, punya energi, punya ini, misalkan dia fresh Kang lah ya. Fresh, terus antara energi dan ininya masih stabil, ya kan. Meskipun kita mungkin minim pengalaman ya. Ya. Tapi kan dia kan misalnya, zaman dulu, ya ngapain ngomongin masa lalu, saya bilang. Nggak bisa move on berarti kan? Nggak bisa, jadi daripada nih udah tua baru nyalon. Ya. Saya udah umur 50, 60 baru nyalek, baru nyalon, bikin baliho, ngapain? Ya. Jadi kalau saya sering dengar kan ada di medsos atau apalah, habiskan masa gagal kamu ketika muda gitu. Kan ada nih gitunya, quote-quote gitu kan. Saya sering dengar. Jadi saya sih itu aja, misal dulu saya maju KNPI, lawan aja. Man, nggak apa-apa. Yang penting bukan itu Kang ya? Itu tuh bukan tujuan. Bukan tujuan kita menang, tapi bagaimana kita menjalani proses itu. Mahal loh, saya keliling 32 kecamatan, ketemu ketua-ketua partai. Siapa yang umurnya dulu 28 tahun kita lobby Jimmy Perkasa, lobby Levi Ali Firmansyah, lobby Are Barka, ketua partai kita datengin gitu kan, kita ngomong wah negara apa segala macem, pulang naik angkot gitu kan. Prosesnya Kang yang penting. Saya nikmati gitu ketika saya servis motor gitu kan, si yang kerjanya itu kan udah langganan surat kabar dulu kan, ada radar, ada cirek gitu kan, ada headline kan, calon-calon ke NPI kan, ya Kang ini ya katanya. Hebat loh. Dulu itu radar itu sama radar Sukabumi gabung. Karena saya sering masuk radar waktu itu, ininya wartawannya si Pak Haji Nanang. Ya, dia masih jadi wartawan lah. Jadi karena radar itu masih radar Sukabumi sama Cianjur, dan saya sering masuk berita radar, sama orang Sukabumi itu saya tuh dianggap hebat lah. Sama orang Sukabumi? Sama orang Sukabumi. Bukan orang Cianjur? Bukan.
Karena susah katanya masuk berita tuh kecuali korban pembunuhan. Gampang. Ya, Tapi ya. kalau opini, kalau kita ngomong apa, gitu Gagasan. kan, gagasan, Susah kan ya? susah. Waktu dulu ya, dulu kan Facebook juga belum begitu Ya, ramai lah. Dulu saya ini langganan jadi narasumber media. Media cetak, pakar, radar, terus neraca, terus apa lupa lah saya dulu. Jadi karena mereka kan butuh bahan. Ya. Saya yang ditanya tuh siapa sebagai apa. Mereka butuh bahan, kita butuh eksistensi. Kita butuh asistensi. Dan itu tadi ketika saya servis motor, dia lihat di koran radar kan ada foto saya kan ih Akang ini ya. Kan hebat kan. Ya. Minimal. Bengkel saya ditamui oleh calon ketua KNPI kan gitu. Gitu kan. Tapi saya bilang enggak, saya kalah. Tapi bagus kan, nggak apa-apa lah katanya. Ininya ini kok bagus gitu. Ya makasih. Jadi ada self reward Kang ya, ada apresiasi untuk diri sendiri juga sebetulnya. Satu itu, yang kedua, saya nih ada mentor politik lah. Jadi, man udah aja katanya, iya mah, tung itu ngalati tanuk we, soknya tarung gitu kan. Mental kan. Karena mental Pak, Ya. beda. Misalnya mental kita ikut kontestasi itu beda gitu. Ya. Kalau kayak kata Bambang Pacul tuh, siapa di sini katanya yang nggak bisa bahasa Inggris tapi pede nyalon presiden? Cuma Jokowi. Ya. Kita aja nih, atau kita nih nyalon ketua BEM misalnya, ada persyaratan pidato bahasa Inggris, banyak yang mundur tuh. Iya nggak? Jadi mental penting. Mental penting. Ya, itu. Mental itu penting, dan itu nanti akan melatih kita gaya berkomunikasi, gaya Jadi kalau misalnya saya ada kesempatan, saya ada beberapa senior yang maju gitu kan. Ya maju doang mah gampang, saya bilang kan. Support dong. Supportnya harusnya nih 50 miliar mah. Udah jalan kita set lah gitu kan. Kalau cuman ngomong doang ya omon-omon lah kata Prabowo. Omon-omon saja kau ini. Nah, ini menarik ngobrolin pemuda dengan Kang Firman tentu, karena memang beliau tadi saya katakan sosok inspirator aktivis pemuda. Nah Kang, terakhir dari saya, harapan Akang kira-kira untuk pemuda Cianjur khususnya dalam momentum politik hari ini dan menyambut generasi emas di 2045, kira-kira harapan Akang ini pemuda harus seperti apa? Ya tadi itu, satu, pemuda ini kan harusnya lokomotif nih. Lokomotif gerakan. Kalau lokomotif itu di mana? Di depan. Di depan. Ya. Nah, sekarang memang kebanyakan pemuda itu nggak di tengah, nggak di depan, nggak di belakang. Nggak di depan lah. Di tengah agak mending. Ini yang bahaya ini hanya tim hore gitu. Yang di belakang. Mending di belakang masih barisan lah. Ini yang penonton aja gitu. Nah makanya karena momen sekarang pilkada, ya tadi itu satu mungkin dimasuk ke penyelenggara. Yang kedua, ya kalau memang secara umur dan lain-lain belum bisa, ya support senior kita yang maju di manapun itu dia nanti. Okay. Yang penting senior itu bisa bantu kita lah. Ya. Jadi saya ingat tuh ada senior saya yang selalu bilang itu bahwa kita ini sebagai senior itu sama orang lain akan dianggap besar ketika kita punya junior yang banyak. Jadi misalnya kita ini, bener nih Pak Obay ini banyak nih juniornya, itu akan dianggap bagus. Dan sebaliknya senior kita juga nih akan dianggap bagus juga sama junior kita ketika kita juga masih punya komunikasi sama mereka. Jadi saling menguntungkan sebenarnya gitu. Bahkan kalau kata Bang Bahlil itu, kadang kita ini tidak tahu siapa yang dimanfaatin gitu. Apakah saya memanfaatkan junior
adik-adik saya, atau sebaliknya Saya dimanfaatin sama mereka gitu. Dan kedua-duanya happy gitu. Ya. Itulah hubungan yang saling membesarkan tuh begitu. Ya. Karena misalnya saya nih, nggak mungkin saya dianggap, ih Kak Firman bagus nih. Saya nggak punya jurusan satu pun misalnya. Saya datang ke kampus, Pulang Cileung. udah nggak ada yang kenal, udah ada yang nanya gitu kan. Udah nggak ini. Atau misalnya kader-kader, siapa ini kan kita kadang di jalan ketemu, Kang saya komisariat ini, wah alhamdulillah. Saya ini, jadi kita nih menjaga diri gitu misalnya. Jangan, Pak Obay jangan nakal nih. Banyak kader yang tahu Pak Obay nggak tahu. Gitu. Ya nggak? Betul. Ya, Betul. saya kan dicari begitu kan. Ya. Tiba-tiba misalnya saya lagi makan, nyamperin, Kang, ini saya dari fakultas ini Kang. Ya. Oh iya, makasih. Ayo makan bareng, enggak Kang? Langsung ajak makan, Kang? Ya saya ajak makan. Kan sebagai senior harus begitu kan, pura-pura aja. Kayaknya dia udah membutuhkan Akang dari jauh Kayaknya. Oh itu Kang Firman nih. Gratis gitu. Nah, gitu. Jadi kan itu yang ini ya, yang tapi tadi tuh saya sih berharap dari di pilkada nanti tuh ada sosok muda yang maju dan kita harapkan menang meskipun memang agak berat. Ya. Karena yang nanti itu kan ada petahana, misalnya kan ada jagoan-jagoan dari partai politik, misalnya kan. Tapi kita nih, anak-anak muda nih, pemuda nih harus punya tanggung jawab untuk ya memperbaiki Cianjur lah. Ya, betul Kang. Karena tadi tuh IPM-nya berapa, misalnya infrastrukturnya berapa, jelek lah yang di orang-orang selatan dan sebagainya. Terus pendidikan, kesehatan, meskipun memang saya sebagai kemarin ikut kontestasi itu, saya tuh kadang capek juga ngurus masyarakat tuh gitu. Jadi capeknya gimana Kang? Jadi masyarakat tuh nggak bisa dibawa benar aja akhirnya ya. Jadi kita bawa benar, dianya nggak mau benar gitu. Ya. Jadi maunya transaksional gitu kan. Nanti ngeluh, oh pemimpinnya nggak amanah gitu. Padahal dia juga ke TPS pengen dibayar gitu. Jadi kan itu kan kalau bahasa sastra tuh, bahasa anak Indonesia tuh kontradiksi interminis gitu. Ya. Pengennya punya pemimpin amanah, punya pemimpin yang membangun, tapi prosesnya ketika dia memilih pemimpin juga dia tuh pengen dibayar juga gitu. Transaksional tadi. Pengen dikasih 20.000 lah, 30.000 gitu kan, dan itu yang menyebabkan politisi-politisi itu jadi dalam tanda kutip ya ngapain dirawat lah gitu. Dan saya punya kecurigaan mungkin si penguasa-penguasa itu, kalau dulu waktu saya di LBH itu ada namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dijaga gitu. Jadi ini harus tetap miskin. Oh iya. Kenapa? Ya. Saya kasih BLT, ini lewat saya loh. Ya. Pilih saya lagi ya. Pilih saya lagi. Jadi kalau dulu nih ada caleg-caleg dulu yang jualan PKH misalnya, kalau tidak pilih saya, PKH-nya saya coret. Kan ada tuh caleg-caleg yang begitu kan. Kata yang KPM-nya, ini udah tiap tahun katanya mau coret, saya kok nggak dicoret-coret. Jadi itu kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan yang mungkin dipelihara oleh negara. Karena kalau sudah mulai pintar, kalau sudah mulai dia punya kemampuan ekonomi, tentu akan lebih berbeda lah. Nah itu mantap sekali memang diskusi malam hari ini Kang, karena memang ini Akang mungkin takut ada kesibukan. Tadi sangat begitu menarik pembahasan tentang pemuda dalam pusaran politik Cianjur. Tentu tadi banyak hal-hal yang memang mesti kita renungi bersama Kang, bahwa pemuda ini di Cianjur itu sangat begitu luas kesempatannya agar bisa terlibat langsung dalam kontestasi politik di Cianjur. Sebelumnya Kang, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Akang. Mohon maaf kalau misalkan kami ganggu waktu Akang. Karena saya tahu kalau aktivis itu kalau malam pasti nggak sibuk Kang.
Saya tuh tiap hari pulang jam berapa ya? Kadang jam 2, kadang jam... Justru sibuknya siang gitu kan. Kalau malam yakin lah aktivitas masih bisa dikontak. Minimal tadi kata Akang bisa main gapleh bareng kan ya? Ya. Saya kalau udah gaple tuh sampai sahur. Sampai sahur, gaple. Karena Berarti agenda selanjutnya ini gapleh langsung. tergantung istri saya. Ya Kang, terima kasih. Ya. Semoga Kang tetap diberi kesehatan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada sahabat podcast Semesta. Tentu masih dalam agenda yang sangat begitu istimewa bahwa disclaimer terlebih dahulu bahwa podcast ini ingin memberikan edukasi Kang. Ya. Edukasi kepada masyarakat, tidak menyudutkan salah satu pihak. Tidak. Tapi kalau ada yang merasa disudutkan ya tinggal klarifikasi di sini aja. Kami tunggu klarifikasinya ya. Intinya itu, terima kasih. Saya Muhammad Ridwan atau Aka Gemblong. Terima kasih atas waktunya. Wallahumma fiqh ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semesta. Terima kasih. Siap, Kang.